Nah, saudara-saudara, dalam hidup kita pasti memikirkan hari esok. Tidak ada orang itu hanya hidup hanya untuk untuk hari ini. Kita mikir untuk masa depan. Kita bekerja mikir untuk masa depan, kita mencari pasangan ya berpikir juga untuk masa depan. Kita mau membeli rumah atau membeli mobil atau mau apapun. Bapak Ibu, kita pikirannya biasanya jauh ke depan. Kita mau berpikir untuk membeli ke depan, Bapak Ibu. Dan tetapi waktu kita mulai berpikir, waktu kita mulai berencana, kadang-kadang kita masih tetap khawatir kan ya. Kita itu buat rencana, tapi gimana kalau rencananya nggak berhasil? Wah, Bapak Ibu, kita sedang mau buat rencana nih untuk gereja mandiri. Waduh, tapi kan agak grogi nih. 33 tahun, goyah juga nih. Ini rencana, tinggal rencana. Kita mau pergi, wah pengen nanti suatu ketika punya usaha yang lebih bagus lagi. Kita pengen punya toko yang lebih gede lagi. Tetapi kadang udah ada rencana pun, dan kita sedang berjalan di dalamnya, kita tetap kayak cemas gitu loh. Kayak ini gimana ya? Bagaimana kalau keputusan saya salah? Udah ambil keputusan tapi salah. Nggak bisa jilat ludah sendiri. Salah ngomong masih bisa nelen ludah sendiri. Tapi kalau salah keputusan, Bapak Ibu. Nah ini membuat kita itu jadi cemas. Nah saudara-saudara, tetapi di dalam Alkitab kita diingatkan di dalam Rut 3 yang akan kita baca, bahwa di dalam kecemasan dan kekhawatiran kita harus percaya bahwa kita punya tempat peristirahatan sejati. Dan tempat peristirahatan sejati kita itu bukan pada harta benda, atau pada orang, atau pada keluarga kita, tapi kepada Allah yang dapat kita percaya. Sang penebus kita, Bapak Ibu. Saudara-saudara, kita akan buka Rut pasal 3, kita akan baca bergantian, Bapak Ibu. Rut pasal ketiga. Nah, kali ini kita akan membacanya ya, kita baca Rut pasal 3. Rut pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-18, Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, ini perkataan Naomi ini, sampai ayat yang ke-4. Anakku, dia ngomong pada Rut, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu, supaya engkau berbahagia? Maka sekarang, bukankah Boas yang pengerja-pengerja perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan, maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu, tetapi jangan engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring, kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana, maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut padanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, Boas, lalu meraba-raba di sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Perhatikan kata kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, kata Boas, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasih-Mu lebih nyata lagi dari yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baiklah, biarlah ia menebus.
Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah Ruth tidur di sebelah kaki Boas sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal, dini hari banget nih, masih gelap, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya lah selendang itu, kemudian ditakarkanlah 6 takar jelai ke dalam selendang Ruth. Sudah itu, pergilah Boas keluar kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Wis, kisah cintanya mantap ya Pak Bu ya. Pria baik, cewek baik, ketemu pria baik, gitu. Tumben-tumben single mau sama janda Bapak Ibu ya, gitu loh. Kaya lagi, pemilik kebun Bapak Ibu. Jadi ada duitnya ini gitu loh. Wah ini kalau masuk sosial media, wah ini pasti ini laki-laki ini pasti ada maunya nih gitu loh. Dan Naomi juga baik. Jadi Bapak Ibu kalau kita bisa lihat ini contoh, ini kehidupan bukan saja romantis tapi kehidupan yang ideal sekali ya kalau seandainya dalam hidup kita bisa miliki. Nah, saudara-saudara, bagaimana saya mendapatkan perhentian sejati dalam hidup? Ruth dan Boas lagi. Naomi dan Ruth ingin mendapatkan perhentian ketenangan yang sejati di dalam hidup. Di dalam pasal 1 yang kita lihat, kita baca tempat perlindungan, dalam bahasa aslinya itu lebih cocok tempat peristirahatan. Jadi tempat di mana seseorang itu bisa lega, bisa rileks, karena dia sudah tahu bahwa hidupnya terlindungi, hidupnya aman, tidak perlu lagi ada yang dicari. Kita kan mencari uang, untuk apa? Agar bisa bahagia. Yang kita cari apa sebenarnya? Kebahagiaan. Ada orang cari pendidikan. Yang dicarinya bukan pendidikan, tapi yang dicarinya apa? Mungkin pencapaian atau harga diri. Bagi kita mungkin mencapai ada banyak hal Bapak Ibu. Jadi ada tempat peristirahatan yang sebenarnya kita inginkan dan saat ini kita semua sedang ingin mencapainya, begitu Bapak Ibu. Nah, tidak banyak dari orang yang bisa berkata aku mau pensiun, hanya duduk, ngongkang-ngongkang kaki dan menikmati hasil kerja lelahku. Tidak. Karena pergumulan selalu ada. Uang ada, masalah keluarga ada, kerabat rupanya ada masalah. Kerabat nggak ada masalah, orang tua kita lagi butuh bantuan, lagi ada masalah. Jadi selalu ada sesuatu. Ya, dan tentu saja Ruth dan Naomi akan merasa sangat lelah. Nah, di pasal pertama Ruth dan Naomi, Bapak Ibu, mereka itu akan begitu sangat khawatir sekali karena mereka kehilangan ada banyak hal. Bapak Ibu. Ada tempat jadi bisa bayangkan seorang wanita tua dan seorang menantu, mereka ini membutuhkan seorang perlindungan, seorang suami dan anak-anak dan tempat di tengah masyarakat. Nah, ini berarti Ruth tidak lagi hidup di ujung tanduk dan bertanya-tanya bagaimana dia akan bertahan hidup di esok hari. Nah, Naomi sudah tahu kali ini. Hatinya dulu pahit karena dia katakan Tuhan sudah memulangkan aku. Aku adalah marah, sebut aku marah, bukan Naomi, karena Tuhan sudah menghakimi aku, menghukum aku. Tetapi kali ini, kebaikan Tuhan itu nongol, muncul. Ketemu Boas, ketemu ada jelai, ada makanan, kerabatnya masih menerima dia, rumah dan tanah miliknya itu masih ada, dan mereka masih bisa bahagia, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi, pada zaman itu, seorang wanita tua, udah janda, dan juga si Naomi dan Ruth mereka tidak memiliki keturunan dan laki-laki sebagai pelindung. Nah, semua ini akan berjalan Bapak Ibu. Nah, dan di sini Naomi memberitahukan kepada Ruth strategi Bapak Ibu. Mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu. Dia tidak sedang menyuruh Ruth untuk menggoda Boas. Dia sedang menyuruh Ruth untuk menunjukkan bahwa masa berkabungnya sudah selesai. Makanya kamu pakai baju, kamu begini, begitu. Dan bajunya adalah baju bahagia, baju bagus untuk menunjukkan Bapak Ibu bahwa dia itu
sedang menanti Bapak Ibu di dalam ada pria yang akan mencapainya. Sebentar Bapak Ibu, ini saya agak kurang konsentrasi soalnya. Ini tiba-tiba terganggu saya. Gitu. Oke, nah Bapak Ibu, jadi ini rencana yang beresiko. Tempat pengirikan di malam hari bukanlah tempat yang aman bagi seorang muda. Oke, jadi makanya si bos ngomong, kamu nanti perginya dini hari agar nanti nggak ketahuan. Karena wanita muda datang ke tempat pengirikan itu konotasinya berarti apa? Negatif. Berarti mirip pelacur, milik perempuan sundal. Apalagi bos lagi tidur di tempat itu, Bapak Ibu. Nah, Naomi percaya tangan Tuhan ada di tempat semua ini. Jadi dia membuat rencana yang berani, tetapi dia tidak melanggar batasan moral Tuhan. Rencananya ini nekat, tetapi tidak kotor. Ini adalah cara yang sesuai dengan perjanjian untuk berkata kepada Boas, engkau yang bertanggung jawab sama aku, Bapak Ibu. Dan Naomi melakukan persis apa yang ibu mertuanya katakan. Wah, ibu sekarang mertua-mertua pengen banget nih punya menantu seperti ini. Tapi Bapak Ibu ingat baik-baik, apakah kita sudah jadi mertua seperti Naomi? Nah, itu tuh. Nah, ini problemnya nih. Ini kalau mertuanya bukan kayak Naomi, baru ngomong satu kalimat aja udah langsung berantem, Bapak Ibu. Nah, jadi perhatikan dulu ini mertuanya udah mirip Naomi nggak? Yang sangat mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, itu yang bagian pertama yang akan kita lihat. Jadi waktu kita ingin mencapai tempat perhentian, Bapak Ibu, kita menyadari kita harus belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita itu bisa peka akan karya Tuhan, lalu taat. Jadi membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga kita bisa peka. Naomi peka dan melihat pekerjaan Tuhan, dan kemudian dia bertindak. Sebagai orang percaya, Bapak Ibu, itu yang kita lakukan. Mungkin kita pernah hidup seperti Naomi. Kita pernah terluka, hidup kita merasa sia-sia, dan kita lelah berharap. Mungkin kita kehilangan seseorang, mungkin kita kehilangan pekerjaan, mungkin ada impian di masa depan, tapi sudah mati, Bapak Ibu. Terus kayak, udahlah aku udah terlalu tua untuk mencapainya, apalagi mau ku kejar. Jadi ada putus asa. Semua kita mungkin pernah mengalami rasa putus asa. Kita terjebak dalam waktu yang sangat lama. Kita tidak bisa merencanakan apa-apa, kita tidak bisa bergerak. Karena ya udah, kita kehilangan. Kita mungkin pernah berkata seperti Ruth berkata bahwa Tuhan itu, bahwa Naomi itu merasa bahwa dirinya marah. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku marah, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepada aku. Jadi jika kita merasa kayaknya aku udah percaya Tuhan, tapi kok hidupku pahit, baca Ruth, Bapak Ibu. Baca Ayub, lebih pahit lagi hidupnya Ayub, Bapak Ibu, daripada kita. Ini yang terjadi. Tetapi seiring waktu saat dia mulai bangun, peka akan karya Tuhan, mulai ada rencana, Bapak Ibu. Mungkin, dan itulah rencana yang perlu kita buat dalam hidup. Untuk mencari peristirahatan yang baik, Bapak Ibu, kebahagiaan, ketenangan, dan damai sejahtera, Tuhan tetap berharap bagi kita untuk mencoba. Melakukan sesuatu, bahkan mengambil resiko. Manusia perlu berencana. Manusia harus berencana. Ada yang mau kita capai, ya harus diusahakan. Jangan menunggu pasif. Oh, nanti kalau Tuhan kasih ya Tuhan kasih, tapi diem, nggak melakukan apapun, Bapak Ibu. Nah, jadi ada rencana, kita mencoba melakukan sesuatu, kita ambil resiko, Bapak Ibu, dalam hidup. Menikah resiko nggak? Itu mengambil resiko untuk mendapatkan pasangan yang kita belum tahu nanti 20 tahun lagi bisa bersama nggak? Apalagi melihat sosial media. Artis kawin cerai gampang banget. Syukur agama kita, Bapak Ibu, kawin cerai itu susahnya setengah hidup, Bapak Ibu, apalagi Katolik. Itu Katolik itu kalau nama udah tercatat, Bapak Ibu, itu tercatat di Vatikan. Itu lebih ketat lagi, Bapak Ibu. Nah, sehingga kita mulai kayak, bagaimana aku bisa tahu? Banyak orang kan akhirnya tidak mau menikah. Apalagi zaman sekarang, karena mereka berpikir, wah nanti ke depan gue sia-sia banget ya. Gitu loh. Bagaimana aku bisa tahu aku bisa bahagia ke depannya? Bagaimana aku tahu nanti aku punya pekerjaan yang baik dan tiba-tiba aku tidak merasa bahagia sama sekali? Tetapi apa yang kita mau lakukan di bagian pertama, tetap peka akan suara Tuhan, dan Bapak Ibu bangun rencana, bergerak, tetap bergerak, minta Tuhan tolong. Jangan buru-buru proses kita, berjalan, itu yang Tuhan inginkan. Nah, yang kedua Bapak Ibu, tetapi apakah berencana saja cukup? Apakah berencana itu pasti akan membuat kita mendapatkan perhentian yang kita inginkan? Tentu saja enggak. Nah, di babak yang kedua, Ruth di kaki sang penebus, kita akan belajar bagaimana serahkan hidup kita di kaki sang penebus. Udah buat rencana,
udah ambil resiko, udah tenang, serahkan kepada penebus. Karena kita nggak tahu masa depan, Bapak Ibu. Nah, Ruth pergi ke tempat pengirikan, dia lakukan semua yang diperintahkan Naomi kepadanya, lalu di tengah malam, ya Boas tentu bangun ya, karena selimutnya udah nggak kena kaki, kakinya kedinginan, badannya udah kedinginan. Dan dia masih megang-megang, karena dia nggak tahu itu siapa. Berarti gelap banget tuh pengirikan, nggak ada lampu sama sekali. Di dalam bangunan, bulan nggak bisa masuk cahayanya. Jadi nggak tahu, ini benar-benar dalam kondisi gelap, Bapak Ibu. Dan kemudian dia tahu bahwa wanita ini adalah wanita yang dulu pernah minta bantuan sama dia. Oh, dia tahu. Satu kampung tahu wanita ini siapa, Bapak Ibu. Nah, ini menarik. Ruth berkata, kembangkanlah kiranya sayapmu. Kembangkanlah kiranya sayapmu, melindungi hambamu ini, sebab engkaulah kaum yang wajib menebus kami. Nah, di pasal sebelumnya, kalau Bapak Ibu ingat cerita kemarin, minggu lalu, Boas waktu bertemu sama Ruth, Boas itu ngomong begini, kiranya upahmu sepenuhnya diberikan oleh Tuhan. Jadi dia lagi mengut-mengut jelai, terus Boas lihat, itu wanita siapa? Ya iyalah, kan kampung 2000 orang juga semua orang tahu tuh siapa, anak siapa, emaknya siapa, bapaknya siapa, dia tahu itu siapa, wanita itu. Udah kenal, dan si Boas ngomong kepada Ruth ini yang masih muda, masih bisa kawin lagi, tapi nemenin mertuanya yang tua. Sia-sia banget kan hidup? Ya kawin lagi lah. Tetapi dia tahu ini si Naomi ini, si Ruth ini wanita yang baik. Kemudian dan dia bekerja keras. Dan kemudian si Boas ngomong, kiranya upahmu sepenuhnya diberikan oleh Tuhan. Dan ada nanti kalimat yang sama persis, frasa yang sama persis. Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Keren nggak Bapak Ibu? Si Naomi, si Ruth, gunakan kata-kata yang sama yang Boas katakan. Ini Ruth nih bukan wanita, udah kerja keras, pinter. Beberapa tafsiran menggambarkan Ruth ini adalah wanita di dalam Amsal 31. Bapak Ibu, ini wanita yang bukan saja bekerja keras tapi pintar dan dia mengetahui peran-perannya Bapak Ibu. Dan dia gunakan kalimat yang sama. Ini cerdik ini wanita. Waduh, si Boas bisa bayangin dan wah dia gunakan kata-kata gua nih kemarin, gua masih inget nih. Ya tentu saja inget lah, dia wanita asing yang tiba-tiba nongol di kampungnya Bapak Ibu, di daerahnya. Dan Boas tampaknya mungkin bisa jadi punya hati Bapak Ibu, karena Boas kan belum menikah Bapak Ibu. Makanya kita lihat di ayat berikutnya dia langsung mengatakan iya Bapak Ibu. Bukan mengatakan iya, tapi dia akan mengatakan dia memberkati Ruth dan kemudian dia akan melakukan apa yang dikatakan. Nah, di dalam Alkitab ada namanya istilah bahasa Ibrani itu goel atau kerabat penebus. Nah, itu bahasa Indonesianya, kerabat penebus. Jadi kalau ada suatu peristiwa terjadi bahwa ada kerabat yang bisa menolong keluarga ini untuk terpuruk dan bangun dan bangkit. Nah, salah satunya adalah melalui perkawinan, Bapak Ibu. Perkawinan. Jadi Boas ini adalah punya tanggung jawab budaya pada saat itu dan juga moral bahwa dia bisa menebus wanita ini. Dan ingat Boas ngurus 2 wanita. Ya, Bapak Ibu, satu mertua Naomi, satu Ruth. Bapak Ibu mikir aja itu 2-3 kali Bapak Ibu. Udah lagi single, kaya, ada duit, bisa nyari cewek lain. Dia harus mengambil alih tanggung jawab untuk menolong 2 janda. Ya satu jandai kembang sih, masih cakep, masih bisa punya keturunan. Tapi satu ada mertuanya, Bapak Ibu. Nah, dan Boas itu dengan hatinya yang lembut seperti itu, dia mengerjakan dan memprosesnya Bapak Ibu. Dan Boas mengatakan kepadanya bahwa jangan takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu. Jika ada kerabat lain yang lebih dekat tidak mau menebusmu, jadi ini dihitung dari kerabat yang terdekat, kalau dia nggak mau dan nggak bisa, nah gilirannya aku. Tapi dia harus tanya dulu. Makanya nanti di Rut 4, si Boas itu pergi ke depan pintu gerbang kota, mirip kayak, kalau zaman sekarang itu mirip kayak tempat permusyawaratan di lokasi di mana biasanya itu kalau masyarakat RT RW itu kalau lagi rapat atau ngumpul itu kumpul di gedung itu gitu. Jadi para tua-tua datang Bapak Ibu dan dia ngobrol, dia tanya. Nah, saudara-saudara, bahkan setelah Ruth dan Naomi berencana pun mereka menyadari bahwa tergantung satu pribadi ini apakah dia akan menebus kehidupan mereka atau tidak, melindungi atau tidak. Nah, dalam kehidupan kita Bapak Ibu, setiap kita juga sedang mencari seseorang atau sesuatu yang menopang kita.
Bapak Ibu. Dan seringkali kita itu meletakkan masa depan kita atau mencari peristirahatan kita dengan kemampuan kita. Kita meletakkan di kaki siapa kita menaruh harapan terdalam kita? Di bawah sayap siapa atau apa kita percaya? Apakah di bawah sayap uang yang nanti juga akan hilang? Di bawah sayap suami yang bisa bekerja? Ya, tapi kalau nanti ada terjadi, bangkrut bisa terjadi, mau sekaya apapun suami, ada begitu banyak pun warisannya, tapi kalau dia tidak rajin dan tidak pintar bekerja dan dia tidak berjuang bekerja, mau 1 triliun kayak uang bapaknya, dia akan habis itu Bapak Ibu. Apakah kita meletakkan di kaki kekuatan kita sendiri? Apakah mungkin suami, bergantung pada suami, bergantung pada istri, bergantung pada anak, bergantung kepada pendidikan atau pencapaian kita, Bapak Ibu. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, penebus kita siapa? Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kita berlindung di bawah sayap, bukan sayap Boas. Kita berlindung di bawah sayap pribadi yang jauh lebih unggul, superior. Dia adalah Tuhan dan dia adalah Yesus Kristus, Bapak Ibu. Dialah yang menebus kita. Ada katanya Goel, kaum penebus. Karena memang hanya Allah yang sanggup, hanya Kristus yang sanggup menebus kita. Sehingga untuk mencari tempat peristirahatan yang sejati, betul bahwa kita harus berusaha. Babak pertama tadi. Ada risiko yang diambil, kita berjuang, kita belajar untuk peka akan melihat karya Tuhan. Tapi kita tahu apapun yang kita rencanakan belum tentu bisa terjadi, Bapak Ibu. Kita serahkan kepada kaki Sang Penebus kita, Bapak Ibu. Nah, apakah kita pernah sungguh-sungguh datang kepada Kristus dan menyerahkan seluruh masa depan kita kepada Kristus, Bapak Ibu? Atau mungkin kita walaupun sudah percaya, kita tahu Yesus adalah penebus kita, tapi ya Pak, dia kan hanya bicara tentang penebusan dosa, tapi tidak dalam hal-hal yang lain. Bapak Ibu. Jadi percayakan masa depan kita kepada di bawah kaki Sang Penebus. Biar Sang Penebus itu yang tahu cerita kita dan dia yang akan memenuhi kebutuhan kita apapun yang kita perlukan. Yang tahu siapa? Penebus kita, Bapak Ibu. Dan ini adalah undangan bagi kita. Bangun hidup, ambil resiko, namanya hidup, Bapak Ibu. Atur rencana, peka sama Tuhan, tapi jangan bergantung sama kekuatan kita sendiri. Ada penebus kita. Kalau dia saja sudah mati untuk menebus kita, masakan dia akan biarkan kita mati dan menderita, Bapak Ibu? Bahkan kalaupun di dalam penderitaan yang amat sangat, kayak sekarang di gereja-gereja di Cina, gereja-gereja bawah tanah, para pemimpinnya ditangkapin semua. Nggak tahu tuh, Bapak Ibu hilang atau enggak, atau kemana, atau di blacklist, atau di track mereka, atau diamati mereka, Bapak Ibu. Bahkan kalaupun mereka menderita, ketika kita pun menderita, kita tahu kita di bawah tangan Sang Penebus. Akan ada kekuatan, akan ada perlindungan, dan ada damai sejahtera. Bapak Ibu perlu membaca buku-buku kisah para martir. Tidak semua dari kisah para martir ini mati, Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti baca, kita baru sadar, iya ya, walaupun aku menderita, aku masih bisa kuat dan bertahan karena ada pribadi lain yang bisa memberikan aku kekuatan. Nah, tapi ini tergantung. Di dalam waktu kita baca Rut 4, endingnya bagus. Seorang pria yang baik, yang kaya, karakternya bagus, kemurnian hati. Aduh, Mak, cari laki-laki dari mana ini, Pak, Bu? Itu susahnya. Di Rut 4, Tuhan memberikan hadiah dan anugerah kepada Rut yang indah. Di kisah Ayub, di Ayub pasal terakhir Tuhan berikan berkali-kali lipat. Tapi apakah itu akan terjadi sama semua orang? Belum tentu. Tapi bisa berharap nggak? Bisa. Bisa, Bapak Ibu, tetap berharap. Karena kita nggak tahu endingnya. Tapi apapun endingnya, kan kita di bawah kaki Sang Penebus yang mati bagi dosa-dosa kita. Masakan dia tidak akan menjaga dan melindungi kita? Nah, endingnya kita nggak tahu nih, apakah Bapak Ibu tiba-tiba akan dikasih 20 toko? Seriusan? Atau tiba-tiba Bapak Ibu akan sangat sukses sekali, Bapak Ibu. Atau mungkin akan sama dalam posisi keadaannya. Sebagaimana Nabi Yeremia yang berkhotbah selama 30 tahun kepada orang Israel tapi nggak pernah didengar. Bayangin aja Bapak Ibu jadi khotbah kayak gitu ya. Kan enak tuh jadi khotbah Stephen Tong gitu loh. Tobat! Tiba-tiba langsung 100 orang. Wah, Tuhan Yesus begitu loh. Bayangin aja sih. Ya ampun Tuhan sih kalau khotbah tapi nggak pernah ada yang terima Yesus dari khotbah saya, kan itu kayak sia-sia banget ya hidup ini. Gue ngapain ya, mending gue jadi pedagang kayak bantu orang senang gitu loh. Ini kayak khotbah gitu loh, Bapak Ibu. Nah, tapi itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Serahkan masa depan kita pada Sang Penebus. Nah, tetap Bapak Ibu. Nah, di bagian yang ketiga Bapak Ibu, waktu menanti malam pun
Ini saya persingkat ceritanya. Tetapi di bagian ini, setelah mereka berjuang dan berusaha, di babak yang kedua, kita letakkan masa depan kita di bawah kaki penebus. Yang di babak ketiga, poin utamanya adalah Naomi itu suruh ayat 18. Duduklah sajalah menanti. Asik gak? Udah buat rencana, udah ambil resiko, kita taati, kita lakukan, dan kita serahkan rencana kita kepada Tuhan. Dan yang harus kita lakukan apa? Nunggu, duduk, tidur, makan. Iya, ini kan menunggu nih. Masa nggak tidur 3 hari, nunggu sampai si bos mengerjakan tugas-tugasnya baru kelar, dan nggak tahu tuh berapa hari, apakah beritanya bagus iya atau enggak. Ya, zaman sekarang ada HP, woi, diterima, langsung kan, gitu. Habis setelah ngomong setengah jam kemudian ada WA Bapak Ibu. Tetapi pada zaman itu nggak tahu ini berapa orang lama menunggu. Duduk sajalah menanti. Nah, di bagian ini kita ngelihat bahwa ya tunggu sang penebus untuk bekerja. Karena dalam kehidupan kita nggak tahu root 4-nya kita seperti apa. Bapak Ibu, apakah kita nanti seperti Ayub di kisah akhirnya, Tuhan berikan anak berlimpah, Tuhan berikan anak berkali-kali lipat, Tuhan berikan semua harta benda. Apakah Tuhan nanti akan memberikan kita seorang penebus yang baik? Bapak Ibu, ending root 4 kita nggak tahu nih, ending kita root 4 nggak tahu. Tetapi kita menunggu, di saat ini hanya menunggu sampai Tuhan bekerja. Lepaskan kontrol dan lepaskan kendali atas hidup kita, dan biarkan Tuhan itu bekerja. Kita menunggu karena kita sudah tahu Allah memberikan yang baik dalam hidup kita. Waktu di babak 2, waktu si Naomi itu suruh pulang, bos itu kan memberikan 6 takar jelai untuk dia bawa pulang sebagai hadiah bagi dia dan mertuanya, bagi Naomi. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita, Tuhan sudah memberikan 6 takar jelai kan sebenarnya, dan udah lebih bagi kita yang udah percaya 20 tahun. Coba ingat-ingat apa yang sudah Tuhan pernah lakukan dalam kehidupan kita dulu. Berkatnya, perlindungannya, kekuatan. Mungkin ada kesehatan yang diberikan, mungkin ada penyakit sembuh. Bapak Ibu, penyakit GERD sembuh, anggap itu jelai. Karena ada orang kena penyakit GERD parah, micu jantung terus meninggal. Tapi kita enggak. Kalau kita ingat kembali ke belakang, ada begitu banyak, ada bukan 6 jelai, mungkin ratusan jelai Bapak Ibu yang sudah Tuhan sediakan. Makanya di bagian yang ketiga, setelah kita berusaha, kita serahkan mimpi dan rencana kita pada Tuhan, ya tunggu. Karena Tuhan akan melakukan lebih baik daripada bapak kita, daripada emak kita, daripada teman kita, daripada bahkan suami kita. Nah, itu kan menolong kita Bapak Ibu untuk tetap tenang dan gak gelisah. Gimana ya, aduh gitu loh ya. Kalau bagi saya, menunggu gereja ini makin banyak orangnya, makin ramai, dan kemudian kita makin berkembang jadi KU2, itu kan gelisah, gimana ya, jangan gerasa gerusu gitu loh, kayak orang gak ada kerja, makin cemas, makin khawatir, makin panik, dan kemudian bukannya kita nunggu sang penebus, kita cari ke dukun, Bapak Ibu, kita cari aku harus berjuang lebih keras, bekerja lebih giat. Jadi makin cemas, makin panik, makin khawatir, makin takut Bapak Ibu. Waduh. Yang dikatakan adalah tunggu sang penebus. Bapak Ibu. Ingat kata-kata Rut. Kalau kita sudah agak lelah Bapak Ibu, kalau kita sudah lelah dan kita masih menunggu, duduk sajalah menanti. Nah, print Bapak Ibu, taruh di kertas. Nah, ini tergantung ya, fase kita lagi di mana nih. Bapak Ibu belum tentu di fase ketiga. Karena jangan-jangan Bapak Ibu masih di babak pertama. Jadi belum juga membangun hubungan dengan Tuhan, tidak juga peka, tidak juga bangun rencana dan ambil resiko. Kalau ini hidup kita, ini dulu yang dikerjakan ya Bapak Ibu ya. Jadi sebagian dari kita, ini tidak untuk semua kita. Jangan duduk dulu. Jangan langsung duduk. Ini orang pasif ini. Babak pertama dulu. Bangun hubungan dengan Tuhan, peka lihat karya Tuhan, bangun hidup, bangun rencana. Ini babak 1 dulu nih. Saya nggak tahu siapa saja dari kita yang perlu ini dulu. Jangan masuk ke babak 2. Babak 1 dulu. Setelah bangun rencana, bangun hidup. Nah, udah ada nih. Kita sedang mengerjakannya nih. Oke. Tuhan, ini rencanaku Tuhan ya. Aku nggak tahu nih kehendakmu atau enggak. Aku juga bingung ya, kalau di dalam Yakobus kan ya waktu kita pergi berdagang, mau pergi ke satu tempat, kalau Tuhan tidak menghendaki kan ya Tuhan menolak.
Ya udah nih tapi aku serahkan Tuhan. Engkau mau buka pintu, engkau mau tutup pintu, kita serahkan kepada Tuhan. Nah, sebagian dari kita, mungkin ini babaknya. Serahkan sama Tuhan. Serahkan kontrol dan kendali itu kepada Tuhan. Ini paling susah nih. Orang yang banyak rencana nih, kayak model-model saya nih Bapak Ibu ya. Makin banyak rencananya, makin pengen kontrol hidupnya. Jangan, lepaskan kontrol itu. Lepaskan kendali itu. Tuhan ini. Kalau buka pintu atau tutup. Nah, baru nunggu. Tunggu Tuhan bekerja. Root 4 kita, sekali lagi kita nggak tahu itu apa. Oke? Jangan membuat ekspektasi terlalu tinggi. Saya akan bertemu Boas. Asik, gila ya. Saya akan seperti Ayub. Walaupun anaknya udah mati, Tuhan kasih anak lagi di usia tua, dan kemudian tiba-tiba jadi berlipat kali ganda. Bisa ya, bisa nggak? Kita nggak tahu. Jangan tutup itu Bapak Ibu. Bisa jadi, atau bisa jadi hal yang lain. Tuhan berikan kekuatan dan perlindungan, atau nunggu lagi. Jangan-jangan Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan perhentian sejati, kita tuh sampai periode 25. Nah, jadi buat nama Bapak Ibu. Ini kan root 1, 2, 3, di root 4-nya nih langsung jadi nih. Ini kita nggak tahu nih. Periode 1, periode pasal 2, periode pasal 3, periode pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7. Kok makin menderita? Ayub kan makin menderita Pak Bu. Waktu kita baca Ayub tuh, satu pasal lebih satu pasal, itu kan penderitaan semua. Penderitaan, Ayub pasal 2, Ayub pasal 3, Ayub pasal 4, Ayub pasal 5, Ayub pasal 6, dan seterusnya Bapak Ibu. Sampai mereka itu, si Ayub sendiri itu sampai pasal 42. Tapi itu yang Tuhan inginkan untuk kita. Jadi bagi Bapak Ibu yang berada dalam fase ini, tunggu. Kita nggak tahu berapa lama, Bapak Ibu. Tapi percaya, di ending, kalau Tuhan saja sudah menebus dan menyelamatkan kita, Dia akan memberikan peristirahatan. Peristirahatan kita nggak harus nunggu mati ya Bapak Ibu ya. Tapi ada sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan yang juga masih bisa kita dapatkan di bumi ini. Sebagai tanda bahwa, tuh kan, kita nggak harus nunggu mati untuk aku berkati kau. Tapi tunggu. Makanlah, minumlah, berencanalah. Bekerjalah, bangunlah hidup, duduklah, beribadahlah, latihlah disiplin-disiplin rohani kita Bapak Ibu. Terus. Dan nanti suatu ketika kita akan melihat ending akhirnya. Setelah periode pasal 42, babaknya berhenti. Muncul babak baru. Ya kan? Cari pacar, babaknya sudah berhenti. Dapat istri. Babak barunya apa? Wah, seandainya A, B, dan C. Ini babaknya belum kelar nih. Nggak tahu nih, nanti periode pasal berapa. Surat periode pasal 1. Nah, kemarin kan surat periode pasal 1. Sekarang surat periode 2 periode 1. Ini masih di periode 2 periode 10. Gitu kan, mirip kayak 2 Korintus. 1 Korintus 1, 2 Korintus 1. Ini masih tengah. Babaknya udah kelar, selesai. Ada babak 3. Sampai mati. Anak udah gede, nunggu kawin, nunggu anak kawin, mudah-mudahan dapat prianya baik, prianya nggak baik, suaminya, istrinya nggak baik, babak lagi kan, Bapak Ibu punya anak, babak baru, stres, aduh mana kita nggak boleh mulai lagi, Tuhan ini gimana nih, itu babak, jadi agar ada ketenangan gitu, jadi terus, tapi ingat, selalu lihat karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah ini yang menolong kita Bapak Ibu untuk mendapatkan tempat peristirahatan. Percayalah kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Bangun hubungan dengan Tuhan sehingga kita peka akan karya dan taatnya. Bangun rencana, ambil resiko bersama dengan Tuhan. Jangan diam. Bagian yang kedua, setelah kita membuat, Tuhan ini rencana. Kita, iya atau tidak, Tuhan tutup atau tidak. Kalau Tuhan tutup berarti kita kembali lagi ke nomor 1. Berarti itu bukan rencana Tuhan. Masuk lagi ke nomor 2. Aduh, Tuhan bilang bukan jalannya ke situ periadi. Masuk lagi ke 1, masuk lagi ke 2, dan yang kemudian nanti yang terakhir, waduh. Wah, Tuhan ini Tuhan tidak ngomong tidak nih untuk rencana saya. Tinggal nunggu, Bapak Ibu. Sampai nanti ada babak-babak berikutnya dalam hidup kita. Percaya sama Sang Penebus kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, tolong kami Tuhan. Dalam kehidupan kami ada banyak keinginan yang kami ada punya banyak pengharapan. Kami ada kehidupan di mana kami bisa merasa tenang, kami bisa merasa rileks, kami merasa tidak perlu mencapai apapun atau mendapatkan apapun. Tuhan, Engkau tahu apa yang kami inginkan dalam hati kami. Tuhan, tolong kami untuk terus mengujinya, untuk bersandar kepada Tuhan,
untuk boleh membangun hidup kami, membangun rencana kami, mengambil resiko yang perlu Bapak, dan tolong kami Tuhan untuk bisa menyerahkannya ke kaki-Mu. Tuhan tolong kami. Biar kiranya dalam hidup kami, Tuhan berikan kami tetap damai sejahtera dan ketenangan dan sukacita yang hanya Engkau sendiri bisa berikan. Tidak orang lain, tidak benda-benda di sekitar kami. Ini doa permohonan kami Bapa. Kami berharap agar kami bisa menuntaskan babak kami dan memasuki babak berikutnya bersama Engkau. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.